Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya, calon guru penggerak angkatan 9, yang selama pendidikan saya akan memberikan pemahaman atau pemaparan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu diseminasi. Baik Bapak Ibu, kita biar lebih semangat, kita speaking dulu ya. Monggo berdiri sejenak, kita speaking dulu. Biar kita lebih fresh ya. Baik, kita mulai. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Konsep utama dari budaya positif ini nanti ada 7 komponen yang harus saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, kita awali mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, sekarang kita sudah di era kurikulum merdeka belajar, di mana inovasi dalam pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Dalam pembelajaran paradigma baru ini dirancang untuk menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa?
sehingga siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, yang nantinya muaranya yaitu akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu komponen apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila? Ada 6. Apa saja komponennya? Betul, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, bernalar kritis. Itu komponen dari profil pelajar Pancasila. Nanti muaranya kita, anak didik kita akan diarahkan ke situ, Bapak Ibu. Kemudian lanjut untuk paradigma pembelajaran. Sekarang kita ke disiplin positif. Pernah mendengar kata-kata disiplin ya Bapak Ibu ya? Ya, yang kita gerakkan ke anak-anak. Ya, ini disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri, di mana yang memiliki disiplin diri ini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Di sini kita menumbuhkan kesadaran pada diri anak. Tujuan kita sebagai guru adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Karena apa? Karena nanti anak-anak didik kita akan memiliki motivasi intrinsik dan nanti arahnya yaitu dia akan berperilaku ke arah yang lebih baik. Ya, lanjut. Nilai-nilai kebajikan di sini sifatnya positif. Yang kedua, diyakini bahwa motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Terus nilai kebajikan yang berikutnya yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita bahas dulu. Kemudian lanjut. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan siapa yang tahu Bapak Ibu. Yang nomor 1 itu silakan Ibu pilihkan di titik-titik nomor 1 sampai 5 itu. Apa saja yang nomor 1 Bapak Ibu? Ya, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, ya betul, bertahan hidup. Terus yang kedua, kesenangan. Terus yang ketiga, dan kasih sayang. Yang keempat, kebebasan. Kemudian yang kelima, penguasaan. Betul Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang melekat dari diri manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, bahwa manusia itu memiliki sifat kesenangan. Kemudian yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Mari kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Nah, di sini bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan fisiologis dan psikologis, di mana manusia itu butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh berpakaian, betul, dan butuh
menerima kasih sayang, memberi dan menerima kasih sayang. Terus yang keempat, kebebasan, di mana manusia itu punya pilihan, punya kemandirian, punya otonomi yang melekat di dalam dirinya. Terus yang kelima yaitu penguasaan, di mana manusia itu butuh pengakuan atas kemampuan prestasi yang dimiliki. Oke, lanjut. Ini tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini tadi sudah ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu, contoh penerapan kebutuhan dasar pada siswa. Kalau yang bertahan hidup, karena ini berupa fisik dan psikis, tidak dikasih contoh kalimat, tapi untuk yang kebutuhan kesenangan. Kesenangan di sini contoh kalimatnya, misalnya kita ini ibaratnya murid. Nah, di sini contohnya saya kasih contoh kayak Bu Eka ya ini ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini berarti murid ini ya memiliki rasa senang. Kemudian cinta dan kasih sayang. Ada contohnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini kita ibaratkan kita ini muridnya anak TK ya Bapak Ibu ya. Terus kebebasan. Contoh misalnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, seperti yang kita temui di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang bosan diajak belajar di dalam kelas, berarti dia itu kebutuhannya ingin kebebasan. Terus penguasaan, aku hebat dan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, berarti di sini ini menganggap dirinya pengakuan hebat. Nah, ini ya Bapak Ibu contohnya. Terus lanjut. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol seorang guru ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, nanti kita akan introspeksi diri. Posisi yang mana kita di antara 5 itu? Kemudian yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Nanti kita bisa memperhatikan cuplikan video. Nanti di mana posisi kita nanti, kita sebagai guru selama ini. Baik Bapak Ibu, saya akan tunjukkan videonya. Ini adalah video posisi penghukum. Saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling
lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Bagaimana Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu melakukan adegan seperti ini kepada muridnya? Tidak ya? Ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu baik-baik saja, tidak seperti yang cuplikan video. Nah, di sini Bapak Ibu posisi pembuku. Nah, di sini biasanya guru itu menghadik, kemudian menunjuk-nunjuk kepada murid, berkacak pinggang, membentak. Nah, terus kemudian pada posisi pembuku biasanya guru itu memberikan hukuman verbal atau fisik. Seperti kemarin tadi dihukum apa Bapak Ibu? Lari fisik, lari mengelilingi lapangan. Nah, itu kalau posisi guru sebagai pembuku. Kemudian dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya murid menjadi pendendam. Murid kita akan dendam kepada guru tersebut. Kemudian tidak menyukai guru dan juga tidak menyukai mata pelajaran. Nah, ini adalah kelemahan apabila kita sebagai posisi guru sebagai pembuku. Nah, di sini ada lagi contoh. Contohnya, iya. Di sini guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Mari kita saksikan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, itu adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, posisi guru membuat merasa bersalah. Di sini guru suaranya cenderung lembut, kemudian tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan itu ada pada diri murid dengan membuat guru menderita. Gara-gara kamu ini, akhirnya saya nanti ditegur kepala sekolah. Nah, padahal dia itu menyalahkan murid, tapi seolah-olah dia yang menderita. Gitu ya. Kemudian dampak posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini membuat murid merasa bersalah dan rendah diri, menarik diri dari lingkungan. Karena itu tadi dikatakan seolah-olah gurunya yang ikut menderita gara-gara perilaku murid tersebut. Nah, ini dampak kelemahannya. Kemudian lanjut Bapak Ibu, nanti kita bisa bandingkan posisi mana yang paling tepat. Kemudian yang ketiga, ini adalah guru sebagai posisi teman. Bisa kita bersama-sama.
Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, bisa dilihat ekspresi murid ya. Kalau kita posisinya sebagai teman, akhirnya muridnya apa ekspresinya ya? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Nah, di sini Bapak Ibu, apabila seorang guru diposisikan sebagai teman, suara guru akan ramah, yaitu tadi menegur tapi dengan ramah. Terus yang kedua, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Yang ketiga, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Ini biasanya guru-guru putri ya, supaya dekat dengan muridnya, sering menganggap posisinya sebagai teman. Nah, kalau bapak-bapak biasanya jarang memposisikan dirinya sebagai teman. Biasanya kebanyakan guru-guru putri. Nah, di sini dampak posisinya apabila kita itu memposisikan diri kita itu sebagai teman, yaitu pertama, murid akan bergantung kepada satu orang. Jadi murid tidak bisa mandiri. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Yaitu tadi karena sudah dianggap sebagai teman sama gurunya, sehingga apa itu namanya sifat keakrabannya melekat. Terus lanjut. Posisi guru sebagai ini Bapak Ibu. Posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Masih tetap muridnya nalar, karena ini yang sering terlambat nalar ya, karena murid kita. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, di sini adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, di sini seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional dan tidak bersenda gurau. Jadi menegur muridnya dengan suara datar, tidak bergurau dan tidak emosi. Kemudian tercipta identitas diri positif, karena di sini seolah-olah muridnya itu gurunya tidak menyalahkan. Akhirnya identitas diri seorang guru di hadapan murid positif. Kemudian yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi kalau posisi guru sebagai pemantau
dipantau itu tadi ya Bapak Ibu. Yang kedua, konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Terus tidak sepenuhnya mandiri. Karena di sini murid itu seolah-olah ada embel-embelnya, oh nanti kalau saya begini konsekuensinya saya akan mendapatkan misalnya hadiah atau hukuman atau apa. Jadi sepenuhnya siswa itu tidak mandiri. Terus lanjut yang terakhir Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu, itu tadi posisi guru sebagai manajer. Terus, di sini posisi guru sebagai manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid, karena di sini guru tidak menyalahkan murid. Biar murid sendiri yang membuka pikirannya, apa yang telah saya perbuat. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi secara tidak langsung tadi gurunya itu memberikan murid supaya mencari solusinya. Nah, solusinya apa tadi? Naren alarm. Kemudian minta bantuan kakaknya dan ibunya untuk membangunkan. Jadi muridnya disuruh berpikir sendiri supaya tidak datang terlambat. Dampak posisi manajer di sini, manajer, betul sekali Bapak Ibu. Jadi posisi manajer inilah yang nanti kita terapkan di lingkungan sekolah. Jangan sampai ya Bapak Ibu, di sini ada posisi guru sebagai penghukum. Nah, sekarang sudah tidak zamannya Bapak Ibu menghukum anak lari secara fisik tadi. Jadi inilah nanti yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Terus lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, nih Bapak Ibu,
keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Ayo Bapak Ibu. Kalau dulu kita mengenal dengan peraturan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Sama. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah salah. Karena keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kita kupas lebih lanjut. Terus berikutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul, ya Bu Eva, betul. Nih. Ya, betul Bapak Ibu, karena di sini keyakinan kelas itu nanti berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ya, di sini perbedaannya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu adalah tatanan, kemudian berasal dari luar diri individu. Maksudnya dari luar diri individu itu siswa, jadi di luar diri siswa. Kemudian dibuat tanpa melibatkan murid. Jadi sebuah peraturan itu dibuat oleh sekolah atau pihak guru tanpa melibatkan murid. Terus siapa yang mematuhi peraturannya? Ya murid, tapi murid tidak dilibatkan secara langsung. Itu kalau peraturan. Kalau keyakinan di sini artinya kepercayaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian kepastian atau ketentuan, mengacu dari dalam diri individu. Karena di sini siswa dilibatkan secara langsung, dibuat atas kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, ini bedanya dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adalah guru dan murid bersepakat untuk membuat kesepakatan yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi murid dilibatkan secara langsung. Oke, terus lanjut. Keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan seperti larangan tapi positif. Yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua siswa ikut berkontribusi menuliskan keyakinan yang ada dalam dirinya, nanti dituangkan, baru nanti disepakati. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti misalnya ada hal baru, kita buat keyakinan kelas baru lagi. Jadi kita tinjau dari waktu ke waktu. Di sini pemahaman tentang keyakinan kelas. Terus, nah di sini, ayo Bapak Ibu kita jawab bareng-bareng. Tadi kan keyakinan kelas kan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Yang namanya nilai-nilai kebajikan berarti hal yang positif. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Nah, di sebelah sini ini kalimatnya masih kalimat peraturan Bapak Ibu. Nah, nanti kita buat nilai kebajikannya. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikan yang kita dapatkan? Kalau kita menggunakan helm berarti nanti kita akan selamat. Membuang sampah pada tempat
lingkungannya menjadi bersih. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikan apa? Kalau kita dilarang mengeluarkan kata-kata kasar, ini ya. Di sini apabila kita menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai kebajikan yang kita dapatkan yaitu keselamatan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nanti di sini nilai kebajikannya selalu bersikap positif atau hormat. Ini terus lanjut Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kita terapkan di kelas, kita akan membuat keyakinan kelas. Ini adalah urut-urutannya. Ini masih belum urut Bapak Ibu. Ayo kita saling mengurutkan. Ini nanti bisa kita terapkan di lingkungan di kelas kita masing-masing. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Nanti di sini adalah urutan langkah yang akan kita buat waktu kita membuat keyakinan kelas di kelas kita. Mana yang pertama Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Di sini ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini masih belum urut ya, nanti kita urutkan bareng-bareng. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang berikutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan menyajikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Mari kita urutkan dari awal. Apa yang kita lakukan dulu Bapak Ibu sebelum kita membuat keyakinan kelas? Gambaran. Ada jawaban yang lain? Gambaran dulu. Berarti yang nomor tulisan yang pertama dulu. Ya. Terus apa lagi? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita tampung pendapatnya. Tidak ada yang salah. Apa? Menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Terus apa lagi? Berdiskusi, ya. Terus supaya kita nanti di dalam kelas itu langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, di sini saya sudah beri contoh Bapak Ibu. Nah, ini urutan yang pertama Bapak Ibu, kelihatan ya. Nomor 1 itu kita berdiskusi dulu. Kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Karena kita terbiasa menuliskan kata-kata larangan, misalnya dilarang membuang sampah, dilarang mencontek, dilarang berbicara kelas di dalam kelas, dilarang rame. Karena kita terbiasa ucapan seperti itu, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita tulis semuanya. Kita tulis peraturan-peraturan yang ada dalam pikiran kita tulis. Yang pertama itu ya, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Jadi kalimat peraturan yang tadi kalimat larangan ditulis dulu. Ditulis dulu, setelah itu yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Anak-anak disuruh, yang tadinya disuruh tulis saja kamu kalimat-kalimat yang ada di benak pikiran kamu. Kan pasti anak-anak dilarang rame, dilarang membuang sampah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dari kalimat peraturan atau kalimat negatif itu kita ubah ke dalam kalimat yang lebih positif. Nanti ada contohnya.
Kemudian langkah berikutnya kita menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang itu tadi yang saya kasih contoh yang pertama tadi, misalnya kalau kita memakai helm, oh berarti nilai kebajikannya keselamatan. Membuang sampah, oh berarti nilai kebajikannya menjaga kebersihan. Seperti itu, nanti kita carikan nilai-nilai kebajikannya. Terus langkah berikutnya Bapak Ibu, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, nanti di sini kita berdiskusi kepada siswa untuk menuliskan atau perilaku yang mencerminkan keyakinan tersebut. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi di sini semua murid yang ada di kelas tersebut berperan aktif. Ya gurunya, ya muridnya itu berperan aktif. Terus yang berikutnya, yang ke-6 ya, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya ada peraturan baru lagi nih, anak-anak tidak boleh membawa HP. Padahal tadi keyakinan kelasnya sudah jadi. Boleh Bapak Ibu ditambahkan atau diganti? Boleh karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan kelas tersebut. Jadi nanti kalau memunculkan keyakinan baru lagi boleh. Makanya di sini meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini Bapak Ibu saya kasih contoh sederhana, nanti bisa dibuat contoh di dalam kelas. Yang pertama Bapak Ibu, kita tuliskan kalimat negatif dulu karena kita terbiasa dengan kata-kata itu. Baru nanti kita ubah ke dalam kalimat positif, terus kemudian kita gunakan sebagai keyakinan kelas. Contoh misalnya, tidak boleh terlambat. Nah, kita kan sering ya bilang ke anak-anak, kamu tidak boleh terlambat. Padahal itu sudah tidak dipakai lagi kalau membuat keyakinan kelas karena itu merupakan peraturan. Terus kita ganti dari kata-kata tidak boleh terlambat itu kita ganti ke dalam kalimat positif ya, yang berubah menjadi apa? Datang tepat waktu. Jadi kata-kata negatifnya dihilangkan. Datang tepat waktu. Anak-anak, sekarang kita masuknya jam 7. Datang tepat waktu ya. Nah, jadi kita biasakan Bapak Ibu, jangan tidak boleh terlambat ya. Nah, tidak boleh, itu sudah kita hindari. Kita gunakan ke hal-hal yang positif. Datang tepat waktu. Nah, di sini nilai kebajikan yang kita ambil apa? Kalau kita datang tepat waktu berarti murid kita disiplin. Nah, itu nanti bisa dibuatkan keyakinan kelas disiplin. Nah, nanti itemnya atau poin-poinnya nanti anak-anak akan tahu sendiri. Terus yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita sering mengeluarkan kata-kata itu kepada anak. Itu peraturan, tapi kita ganti ke dalam kalimat yang positif. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti nilai kebajikan apa yang kita ambil? Menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Terus Bapak Ibu lanjut, tidak boleh berkata kasar. Kalau kita positifkan berarti apa? Menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi ya berkata sopan dan santun. Kita pada murid tidak boleh, anak-anak kamu tidak boleh berkata kasar ya. Nah, itu dulu. Kalau sekarang anak-anak berkata sopan dan santun ya sama Bapak Ibu guru. Nah, di sini nilai kebajikan yang kita ambil yaitu apa? Saling menghormati.
Jadi Bapak Ibu nanti di dalam keyakinan kelas sekolah panjenengan nanti bisa dituliskan. Mana Bu yang dituliskan? Ya ini keyakinan kelas ini. Jadi kita buat misalnya tidak usah terlalu banyak, kita buat 3 saja. Misalnya keyakinan kelas di kelas 7A misalnya. Apa saja? Disiplin. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, saling menghormati. Nah, karena ini kesepakatan antara siswa dan murid, maka siswa akan tahu sendiri disiplin itu poinnya apa saja. Nanti anak-anak akan tahu, oh kalau disiplin itu saya tidak boleh datang terlambat. Kalau ada guru saya harus di dalam kelas. Nah, seperti itu anak akan tahu apa saja poin-poin yang terdapat dalam nilai kebajikan di disiplin. Begitu juga menjaga kebersihan. Ditulis saja Bapak Ibu di kelas panjenengan. Menjaga kebersihan. Nah, di situ karena yang membuat anak-anak sendiri, anak-anak juga akan tahu menjaga kebersihan itu apa saja. Oh, tidak boleh dilarang membuang sampah. Terus apa lagi? Tidak boleh misalnya makan di dalam kelas. Nah, anak-anak akan tahu sendiri karena sudah kesepakatan bersama. Ya, jadi nanti keyakinan kelas yang kita gunakan ini ada yang di paling sebelah kiri paling kanan itu ya, disiplin, menjaga kebersihan, saling menghormati. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di dalam kelas panjenengan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, tetap semangat? Ya. Kok sepertinya Nah, ini pembahasan kita yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu ini hal baru ya. Apa itu segitiga restitusi? Nah. Oke, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, karena mereka dengan sendirinya nanti bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, disinilah posisi guru sebagai manajer diterapkan di segitiga restitusi. Oke, ini pengertiannya Bapak Ibu. Kemudian, melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini guru tidak boleh menyalahkan murid. Jadi muridnya nanti sendiri yang mengungkapkan, mengoreksi dirinya atas kesalahan yang diperbuat. Kemudian membantu murid untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Ini keuntungannya. Terus lanjut tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi nanti ini langkah-langkah kita dalam menyelesaikan permasalahan anak didik kita melalui segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu kita kupas satu persatu. Menstabilkan identitas. Ini tujuannya adalah mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan mereka dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Di sini tujuan dari menstabilkan identitas. Contoh responnya, misalnya,
Misalnya ini kita sebagai guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita dalam menghadapi siswa, pertanyaan yang awal dari pertanyaan yang kita lakukan itu yaitu kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Jadi kita giring dulu anak-anak supaya apa? Supaya nanti anak-anak ini jujur kesalahannya apa yang diperbuat. Jadi kita pancing. Terus saya di sini mencari solusi, bukan siapa yang salah. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan di tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Terus lanjut Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Di sini proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya yaitu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, di sini pertanyaan yang akan kita munculkan pada anak ini, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi nanti kita akan anak dengan sendirinya nanti mengakui kesalahannya. Terus lanjut Bapak Ibu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Proses tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh responnya yaitu nanti Bapak Ibu guru bisa memancing pertanyaan, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Jadi kita kaitkan, dia melanggar keyakinan kelas, terus kita tanya, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, nanti anak akan tahu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini saya punya videonya, video sederhana seorang guru dalam mengatasi muridnya. Ini saya sendiri Bapak Ibu ya. Suaranya? Ini saya terapkan di dalam kelas dalam menyelesaikan segitiga restitusi. Menemunya dengan cara tidak menyalahkan murid. Nah, terus berikutnya, disinilah proses segitiga restitusi. Tahu tidak mengapa ibu panggil kamu kemari?
Tahu Bu, saya tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Maaf Bu. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pasti berbuat kesalahan. Tapi di sini Ibu tidak ingin mencari kesalahan itu. Iya Bu. Ridho melakukan ini pasti ada alasannya kan? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Ya Bu, tadi malam saya ketiduran karena menonton TV sampai larut malam. Oh, begitu ya. Ya, tidak apa-apa. Ridho sudah melakukan hal baik dengan tidak datang terlambat ke sekolah. Ibu sudah senang. Kira-kira yang Ridho lakukan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya Bu, saya sudah melanggarnya. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Ridho sudah langgar? Bertanggung jawab Bu. Penting tidak keyakinan kelas menurut Ridho? Penting Bu. Nah, kalau begitu, apa yang Ridho lakukan ke depan untuk memperbaikinya? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Bagus. Dengan memperbaikinya, kira-kira Ridho ingin jadi orang seperti apa nantinya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan mengerjakan tugas tepat waktu. Baiklah, sekarang silakan kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kita menyelesaikan murid apabila murid kita bermasalah tidak dengan caci maki, tidak dengan menghardik, tidak dengan berkata kasar, tapi bagaimana cara kita seorang guru dalam mencari solusi, yaitu tadi posisi kita sebagai guru manajer, kemudian kita dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Anak akan kita pancing, kamu melakukan hal itu apa? Nah, anak akan dengan sendirinya dengan sendirinya dia mengakui kesalahannya. Kemudian validasi tidak bersalah, dia kenapa? Gara-gara apa saya kok tidak mengerjakan tugas? Yaitu tadi gara-gara saya ya ketiduran karena main HP setengah lama. Terus menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Apa? Yaitu tadi bertanggung jawab. Keyakinan yang dilanggar karena sudah tidak mengerjakan tugas dari guru tersebut. Sehingga disinilah kita mencari solusi permasalahan tersebut kepada murid. Seperti itu Bapak Ibu Guru, pemaparan dari saya. Nah, terima kasih. Salam guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bu Uswatun yang telah melaksanakan desiminasi budaya positif. Dengan adanya desiminasi ini menambah wawasan saya terutama dalam hal posisi kontrol guru. Saya pikir awalnya posisi kontrol guru itu hanya sebagai teman, tetapi masih ada sisi negatifnya. Dan yang paling ideal posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Artinya apa? Guru itu tidak hanya menghukum, tidak hanya menyalahkan, dan tidak hanya membenarkan, tapi kita harus membantu siswa untuk menemukan solusi dan penyelesaian dari sebuah masalah. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Uswatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Uswatun yang telah menyampaikan materi desiminasi budaya positif di sekolah, terutama dalam hal keyakinan kelas. Pemaparan materi tadi sangat menginspirasi dan bermanfaat bagi saya dan akan saya sampaikan di kelas. Terima kasih banyak Bu Uswatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Untuk kita bisa lebih semangat lagi, mari kita tepuk
peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Siapa yang jawab salah? Ayo. Siapa yang jawab betul? Ayo. Tidak ya. Oke, sekarang jawabannya adalah salah. Berarti jawaban kalian? Salah. Sekarang ada lagi pertanyaannya, anak-anak. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Betul? Betul. Oke, kita catatkan jawabannya. Jawabannya? Betul. Pinter kalian. Nah, sekarang anak-anak, perbedaan antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Nah, di sini perbedaannya, kalau peraturan itu adalah tatanan. Yang kedua, berasal dari luar diri individu. Berarti kalian tidak dilibatkan. Yang berikutnya, dibuat tanpa melibatkan murid. Itu kalau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah yang pertama, kepercayaan yang harus dijunjung sungguh-sungguh. Kemudian mengacu dari dalam diri individu dan dibuat atas kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi dalam keyakinan kelas itu adalah melibatkan semua siswa, antara guru dan siswa. Kalian dilibatkan. Itu kalau keyakinan kelas. Itu ya. Oh, berarti sudah tahu perbedaannya. Sekarang keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Tadi kan perbedaannya ya. Keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Itu pengertian keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu adalah pernyataan keyakinan kelas yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau kita dulu namanya peraturan kelas, kita kan sering ya menggunakan kata-kata larangan ya. Misalnya dilarang membuang sampah, dilarang berbicara kasar, dilarang terlambat. Tapi sekarang kalau keyakinan kelas, kata-kata larangan negatif itu dihilangkan. Menjadi apa anak-anak? Misalnya dilarang membuang sampah, berarti diubah menjadi keyakinan kelas menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Dilarang terlambat datang ke sekolah. Kalau diubah menjadi keyakinan kelas, ya datang tepat waktu. Nah, itulah bedanya antara keyakinan kelas, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Itu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti antara guru dan murid itu terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu nanti kita bersama-sama praktekkan. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian saja. Nanti apa ya yang dalam kehidupan sehari-hari yang saya temui nanti akan saya tulis. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ada di lingkungan sekitar kelas kita saja. Oke. Terus berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu ya. Terus lanjut anak-anak. Nah, di sini sebelum nanti kita praktek, coba ayo kita jawab bareng-bareng. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ini diangkat dari peraturan tersebut? Kalimat di sini masih kalimat peraturan. Kita ubah menjadi nilai kebajikan yang nantinya dibuat sebagai keyakinan kelas. Ini contoh saja. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nah, sekarang kita bayangkan. Kalau kita menggunakan helm saat mengendarai motor, berarti nanti apa yang kita dapatkan?
kalau kita memakai helm dalam berkendara, berarti nanti apa? Kita akan menjadi selamat, gitu ya. Nanti membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, berarti nanti lingkungan sekitar kita bagaimana? Bersih. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa yang nanti kita dapatkan kalau kita ini kalimat peraturan ya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Berarti nanti kita apa? Ya, nanti kita akan terbiasa menjadi diri yang hormat. Ya, coba ini. Nah, ini anak-anak jawabannya ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Oh, berarti nanti nilai kebajikan yang saya dapatkan itu adalah keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif atau hormat. Oke, terus lanjut. Nah, nanti kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan langkah-langkah berikut. Nah, di sini belum urut anak-anak. Nanti kalian tugasnya saya suruh mengurutkan. Nah, coba dari 6 kalimat ini mana yang pertama kita lakukan? Yuk, siapa yang bisa? Ayo. Tidak apa-apa salah, namanya saja kita berdiskusi. Ayo, yang pertama. Di sini ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tadi sudah Buku jelaskan. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan menyatukan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Urutannya, nah ini. Nah ini anak-anak, coba diperhatikan. Tampak nomor 1 itu adalah kita langkah pertama yang kita lakukan saat membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Berarti kita nanti berdiskusi menuliskan ya peraturan-peraturan yang kita tulis. Kemudian langkah berikutnya yang kedua yaitu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif ya. Kemudian yang ketiga, menyalikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Terus yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi nanti muridnya, ya gurunya berperan aktif dalam membuat keyakinan kelas. Terus yang terakhir yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya nanti di tengah perjalanan ada hal baru, misalnya tidak boleh membawa HP. Nah, nanti bisa keyakinan kelas kita tambahkan. Ya. Di sekolah tidak boleh dilarang membawa HP misalnya, nanti kita buat keyakinan baru. Jadi itu pada poin ke-6 yaitu meninjau ulang keyakinan kelas. Baik anak-anak. Nah di sini saya kasih contoh. Nah ini contoh membuat keyakinan kelas dari kalimat negatif, kalimat positif, kemudian keyakinan kelas. Contoh misalnya, tidak boleh terlambat. Kalimat negatifnya. Kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Nah, jadi yang tadinya peraturan ada larangan, kemudian dibuat kalimat positif menjadi datang tepat waktu. Kemudian keyakinan kelasnya apa anak-anak? Disiplin.
Oh, berarti kalau saya datang tepat waktu, berarti nilai kebajikan yang saya dapatkan adalah nilai disiplin. Seperti itu ya. Terus berikutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatifnya. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus nilai kebajikan yang kita dapatkan apa? Menjaga kebersihan, betul, seperti itu ya. Terus yang terakhir, tidak boleh berkata kasar. Berarti kalau kita positifkan menjadi berkata sopan dan santun. Nilai kebajikan yang kita ambil saling menghormati. Seperti itu anak-anak ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Saya nanti bagikan kertas sticky note, ya. Kamu tuliskan keyakinan kamu masing-masing ya. Bebas apa yang ada di benak kalian. Oh, saya ingin antar teman itu saling menghormati, saling menghargai, bebas terserah. Kalian tulis, nanti kamu tempelkan di kertas manila yang warna putih. Baik anak-anak, bisa ya? Oke, sekarang saya bagikan. Mari kita lihat. Warnanya biar lebih warna-warni. Ada yang mana? Ini. Ya. Halo. Oke. Ya, coba ya. Oh, saya warna hijau. Oh, kamu warna apa? Black. Ayo yang sudah dikasih kertas, silakan isi keyakinan menurut kalian masing-masing. Ada yang belum? Ini. Tulisannya agak besar yang mana ya? Biar nanti terbaca. Tulisannya yang agak besar. Yang sudah silakan tempel ke depan. Ya silakan dituliskan nilai keyakinan kalian, nilai harapan kalian. Nanti silakan tempel di depan. Yang bagian yang pertama yang paling atas yang itu saya yang ini. Oke, ya silakan bagian. Oke, silakan.
menjaga kebersihan. Terus ada lagi yang jawabannya hampir sama, datang tepat waktu. Terus kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas. Terus ada kata disiplin. Berarti nanti kita ambil yang mana, anak? Disiplin, ini ya. Nah, disiplin ini nanti ada disiplin dalam melaksanakan tugas, kemudian disiplin datang tepat waktu, memakai seragam sesuai hari atau jadwal juga disiplin. Berarti nanti kita sepakat keyakinan kelas kita disiplin. Nanti kita lihat di sini ya. Oke. Kemudian terus apa lagi? Di sini ada menghormati, saling menghormati sesama teman. Kemudian memperhatikan saat guru dalam pelajaran. Berarti nilai keyakinan yang ada di sini saling menghormati. Ya ada ya. Nah berarti kita ambil yang sama, yang salah satu aja ya. Saling menghormati. Nah nanti kita dapat. Nah terus ada lagi kan anak? Saling menghormati guru, menghormati antar teman. Nah di sini terus apa? Menjaga kerukunan antar teman. Dilarang keluar kelas, melaksanakan piket. Nah ini juga menjaga kebersihan juga ya. Saling menghormati dan menghargai juga. Terus ada lagi yang disebut mentaati peraturan, menjaga kerukunan. Nah ini menjaga kerukunan. Nah, ini jawabannya hampir sama ya, berkata sopan dan santun. Berarti saling menghormati ya. Oke, piket setiap hari hampir sama. Oke anak-anak, dari jawaban kalian tadi kita bisa menuliskan keyakinan kelas. Kelas 7A ini ada 4 karena ini jawabannya hampir sama. Yaitu apa? Menjaga kebersihan, terus disiplin, saling menghormati dan menjaga kerukunan. Nah ini adalah yang kita sepakati. Bagaimana anak-anak, sepakat? Kalau kalian sepakat, mari kalian saya suruh menuliskan untuk nama dan tanda tangan. Tanda tanganan keyakinan kelas. Ayo satu-satu dulu Pak. Yang lain dari nama kalian. Jangan boleh kalian kalau kalian sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Nama kalian dan tanda tangan. Ya, silakan. Nomor 1 ya. Nah, tanda yuk kalian. Nah, berikutnya ayo Mas. Semuanya ikut tanda tangan kata yang membuat keyakinan kelas adalah kalian semua. Ayo angkat kalian ambil pokoknya.
dapatkan dari keyakinan kelas yang kamu sepakati bersama, nanti kita taati, kita laksanakan bersama-sama. Sepakat ya anak-anak ya? Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat? Semangat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Anjani dari kelas 7A. Saya bersemangat sekali karena dengan adanya pembentukan keyakinan kelas, kita dapat lebih menghormati orang lain. Terima kasih Bu Uswatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Husnaini dari kelas 7A. Saya sangat senang dan antusias dengan adanya pembentukan keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas membuat kita lebih menjaga kebersihan sekolah. Terima kasih Bu Uswatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Rahim dari kelas 7A. Saya sangat senang sekali bisa terlibat langsung dalam membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas sangat penting untuk membuat kita lebih disiplin. Terima kasih Bu Uswatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.